dulu dan kita sosialisasikan tentang kegiatan komunitas belajar dalam wadah komunitas praktisi. Tadi disampaikan sedikit oleh Pak Joko bahwa kita menindaklanjuti dari apa yang sudah disampaikan dan diarahkan oleh Kepala BPMP Kalimantan Selatan, yang mana beliau hari Rabu kemarin di samping Monet melihat langsung perkembangan pelaksanaan sekolah penggerak. Samping itu juga beliau menyampaikan bahwa sekolah kita adalah sekolah yang ditunjuk langsung untuk menjadi sekolah piloting atau sampel, menjadi sekolah penggerak yang melaksanakan komunitas belajar. Nah, mungkin Bapak Ibu bahasa komunitas belajar ini sudah sering mendengar, ya. Walaupun mungkin secara detailnya itu seperti apa. Komunitas belajar itu sebenarnya Bapak Ibu ada tiga versi, 3 macam. Sebenarnya sudah kita jalankan. Jadi secara tidak sadar, tidak langsung kita sudah melakukannya. Ada namanya komunitas belajar digital. Itu biasanya Bapak Ibu bisa bersama-sama dalam suatu wadah atau grup WA gitu ya. Nah, WA grup MKKS, MGMP gitu kan. Nah, itu sebenarnya sudah masuk komunitas. Yang lebih ditekankan lagi oleh kementerian ini adalah komunitas belajar lewat PMN, yang mana yang sudah sebelumnya kita pelajari dan kita pahami bersama pada saat kegiatan IHT, pada saat sebelum masuk tahun ajaran baru. Nah, PMN ini tidak hanya terbatas pada materi-materi hal-hal yang Bapak Ibu belajar di sana, tapi juga termasuk ada grup yang disiapkan untuk kita bersama-sama di sana belajar. Jadi kita bergabung dengan teman-teman se-Indonesia, nah, yang sama-sama mungkin memiliki kendala dan permasalahan yang sama. Di sanalah solusinya bisa kita diskusikan. Lalu kemudian komunitas belajar antar sekolah ini sudah kita jalankan, yaitu pada saat MGMP. Bapak Ibu semua sudah jalan MGMP dan itu dilakukan di luar jam aktivitas belajar, karena khusus dialokasikan jamnya kosong untuk kegiatan KBM. Lalu yang ketiga, komunitas belajar lewat komunitas praktisi, yang mana ini dilakukan di dalam sekolah, yang di dalamnya adalah terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi bukan hanya untuk guru, bukan hanya untuk kurikulum merdeka. Jadi ini perlu kita pahami, ini untuk semua elemen yang ada di sekolah yang tergabung dalam komunitas praktisi atau komunitas sekolah penggerak SMA 1 Karangintan. Kalau guru penggerak itu sepakat untuk menggunakan istilah warung kopi Smartska untuk memberi identitas pada komunitas belajar kita. Jadi warung kopi Smartska itu singkatan dari wadah dan ruang kolaborasi pendidik. Awalnya seperti itu, tapi tadi diskusi dengan Ibu Kepala Sekolah, kalau kolaborasi pendidik berarti itu hanya terbatas pada tenaga pendidik saja. Sedangkan untuk komunitas belajar ini cakupannya untuk sekolah lebih luas, jadi mencakup seluruh warga sekolah, elemen sekolah termasuk juga tenaga kependidikan, maka diganti menjadi wadah dan ruang komunitas praktisi, sehingga skopnya itu tidak hanya terbatas pada tenaga pendidik saja. Uraian kegiatannya itu kami bagi menjadi 3 kegiatan utama. Yang pertama itu adalah berbagi masalah yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu pembahasan tentang strategi untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah berbagi praktik baik. Sehingga nanti di dalam kegiatan komunitas belajar itu kita tidak hanya berbicara atau berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan, misalnya kalau ada teman yang mungkin memiliki ide kreatif, inovatif, itu bisa bisa disampaikan atau disalurkan melalui kegiatan komunitas belajar untuk wadah berbagi informasi kepada rekan-rekan sesama tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.